Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di bab 8 ini, yaitu VLAN Trunking Protocol. Di sini itu kita bisa bayangkan sebuah static kasus, misalnya di sebuah jaringan terdapat 9 switch. Setiap switch itu membutuhkan 200 VLAN. Kalau kita konfigurasi VLAN satu persatu di setiap switch, maka akan memakan waktu yang sangat lama dan beresiko salah konfigurasi serta administrasi jaringan menjadi tidak efisien. Nah, maka dari itu Cisco menyediakan solusi bernama VLAN Trunking Protocol atau VTP. Nah, jadi VTP adalah protokol mirip Cisco yang berfungsi untuk menyebarkan informasi VLAN, mengelola VLAN secara terpusat, dan menjaga konsistensi VLAN antar switch. Nah, VTP itu bekerja melalui trunk link, bukan access link. Nah, lalu metode VTP itu ada 3. Yang pertama itu server, yang kedua itu klien, yang ketiga itu transparan. Nah, jadi VTP server itu bisa membuat, menghapus, dan mengubah VLAN, mengirim informasi VLAN ke switch lain, dan minimal harus ada satu server dalam domain. Lalu ada VTP klien, yaitu tidak bisa membuat VLAN, hanya menerima VLAN dari server, serta VLAN otomatis muncul tanpa konfigurasi manual. Nah, lalu yang terakhir itu transparan. Nah, yaitu kita mengikuti server, lalu VLAN dikelola secara lokal dan hanya meneruskan from VTP ke switch lain ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah topologinya ya teman-teman. Nah, kalian bisa masukkan 5 switch dan hubungkan di kabel dan kasih not di setiapnya, yaitu ini server, klien 1, klien 2, transparan, sama server 2. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi trunk antar switch. Di sini kita masuk ke switch server. Nah, masuk ke CLI. Kita masuk ke enable, lalu config, masuk ke interface FA0/1. Nah, di sini itu kita bisa ketikkan switch port mode trunk. Nah, jika sudah, coba di switch yang klien 1 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke CLI. Di sini kita enable, config. Nah, interface. Nah, karena dia ada 2 interface, kita menggunakan range FA0/1-2, lalu ketikkan switch port mode trunk. Kita lakukan di switch klien 2 ke CLI, habis itu enable, habis itu config interface. Di sini itu dia juga ada 2 interface ya teman-teman, jadinya menggunakan link FA0/1-2, lalu ketikkan switch port mode trunk. Nah, lakukan hal yang sama pada switch transparan ya teman-teman. Dia ada 2 interface, yaitu FA0/1-2, kasih range. Nah, switch port mode trunk. Nah, lalu yang server 2 CLI, sudah enable, config. Nah, di sini itu dia itu hanya punya satu interface, yaitu FA0/1. Dari situ switch port mode trunk. Nah, jadi kita itu harus menggunakan trunk. Jika tidak menggunakan trunk itu VLAN tidak akan tersebar. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi VTP server. Nah, di sini itu pada switch yang dijadikan kita server itu kita bisa exit ya teman-teman. Nah, lalu kita ketikkan VTP mode server, enter. Nah, kita ketikkan VTP domain. Untuk domainnya itu saya menggunakan virja.com seperti ini. Kita akan buat passwordnya, VTP password 12345. Nah, di sini kita sudah konfigurasi VTP pada server. Selanjutnya kita akan konfigurasi di VTP klien ya. Kita bisa isi dulu. Nah, kita ketikkan VTP mode klien. Untuk domainnya itu karena tiap klien itu dia harus sama dengan server. Nah, di sini saya virja.com. Nah, kita juga buat passwordnya harus sama dengan session server 12345. Ini sudah ya teman-teman. Nah, kita lanjut di switch klien 2. Nah, kalian ketikkan VTP mode klien, lalu VTP
domain virda.com. Nah, lalu VTP password sampai 1 2 3 4 5. Nah, kita lanjut ke yang transparent ya teman-teman. Kita bisa keluar, kita ke VTP mode transparent. Nah, habis itu kita ketikkan VTP domain virda.com, lalu VTP password 1 2 3 4 5. Nah, jadi transparan itu dia tidak menerima file dari server dan cocok untuk jaringan terpisah. Nah, kita lanjut ke server 2. Kita bisa exit, terus itu VTP mode server, habis itu VTP domain virda.com, habis itu VTP password 1 2 3 4 5. Nah, kita sudah berhasil konfigurasi VTP-nya. Selanjutnya kita akan pengujian VTP. Nah, di sini kita akan membuat VLAN di server yang ini ya teman-teman. Di sini saya akan membuat VLAN 2, untuk namanya itu A. Nah, saya juga akan buat VLAN 3, untuk namanya itu B. Oh, namanya itu B. Nah, kita bisa cek dengan Dussel VLAN brief. Nah, ini itu sudah ada yang baru saja saya buat. Lalu kita bisa cek di klien 1 ya teman-teman. Dussel VLAN brief. Nah, maka di sini itu otomatis akan muncul ya sama seperti di server. Ini kita coba di klien 2. Kita ketikkan Dussel VLAN brief. Nah, ini juga sama ya, muncul. Nah, lalu kita coba cek di transparan. Dussel VLAN brief. Nah, di sini itu dia tidak muncul seperti di server. Nah, transparan itu dia tidak ada karena dia itu masih misah atau menyendiri. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi division number. Nah, kita bisa cek di switch yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa exit. Nah, lalu ketikkan Dussel VTP status. Nah, di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, pada konfigurasi revision itu jumlahnya 4. Nah, ini itu jumlah perubahan VLAN-nya, berarti kita sudah merevisi 4 kali. Nah, lalu kita akan masuk ke static kasus ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menambahkan 1 bus switch ya teman-teman. Lalu kita anggap kelima switch-nya itu gedung utama. Lalu gedung utama itu ingin menambah 1 bus switch ya teman-teman. Kita buka switch yang baru. Nah, kita enable dulu, habis itu connect. Nah, kita ketikkan Dussel VTP status. Nah, kalian bisa lihat pada configuration revision itu masih 0, yang berarti itu belum direvisi. Kita akan konfigurasi VTP ini itu ke mode server. Kita bisa ketikkan VTP mode nah, kita masukkan VTP domain virda.com. Nah, ini menggunakan yang sama ya teman-teman. Nah, lalu kita buat passwordnya VTP password 1 2 3 4 5. Lalu kita bisa ketikkan lagi Dussel VTP status. Nah, di sini itu configuration revision-nya itu masih 0 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat VLAN 2. Nah, di sini kita bisa ketikkan VLAN 2. Saya juga akan membuat VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan VLAN 8. Nah, lalu kita bisa cek lagi dengan Dussel VTP status ya teman-teman. Nah, maka configuration revision-nya itu udah ada 7 ya teman-teman, yang sudah lebih dari gedung yang pertama tadi. Nah, misal switch ini itu ingin kita tambahkan ke gedung utama. Nah, di sini itu kita bisa tambahkan sini. Nah, di sini kita bisa hubungan dengan kabel otomatis. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Nah, jadi jika dia dimasukkan ke gedung utama itu, tetapi dia itu ingin konfigurasinya itu mengikuti yang ada di gedung utama, nah maka kita akan terlebih dahulu di terang yang ini ya teman-teman. Kita di switch ini. Nah, selanjutnya itu bisa masuk ke interface FA0/2, lalu bisa ketikkan switch port mode terang. Ini kita juga akan melakukan yang sama di switch yang baru. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa masuk ke interface FA0/1. Nah, di situ ketikkan switch port mode terang. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan coba di client 2 ya teman-teman. Kita coba di show VLAN brief. Nah, di sini kenapa konfigurasinya itu mengikuti server yang baru saja kita tambahkan. Nah, ini itu dia bisa berbahaya. Nah, lalu solusi untuk mengatasi revision number itu kita bisa putuskan kabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menghapus yang ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan ubah switch ke mode transparan. Nah, kita bisa buka switch yang ini. Di sini kita bisa exit, lalu kita bisa ketikkan VTP mode transparent. Nah, terus kita membuat domainnya ya, VTP domain virda.com. Nah, kita buat passwordnya, password 12345. Nah, lalu kita cek dengan dosa VTP status. Nah, di sini kita harus pastikan bahwa configuration revisionnya itu harus 0 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa ubah ke server atau client. Nah, di sini kita akan ubah ke mode server. Kita masukkan domain virda.com. Nah, kita masukkan passwordnya 12345. Setelah itu kita bisa cek dengan dosa VTP status ya teman-teman. Nah, di sini itu configuration revisionnya itu sudah 0 ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa cek dengan dosa VLAN brief. Nah, di sini itu dia masih ada 8 VLAN. Nah, lalu kita akan coba konekkan ke gedung utama. Nah, kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Lalu kita akan terang dari server 2 ya teman-teman. Sini kalian bisa exit. Nah, masuk ke interface FA0/2. Situ kalian bisa switch port mode terang. Nah, kita coba di switch yang baru. Kita masuk ke interface FA0/1. Nah, kita bisa switch port mode terang. Nah, habis itu kalian bisa dosa VLAN brief. Nah, maka di sini itu tidak ada yang seperti ini ya teman-teman. Jadi dia itu udah pindah ke gedung pertama. Nah, kita lanjut pembahasan mengenai soal VDP. Di sini saya sudah membuat topologi baru. Kalian bisa menambahkan satu router dan menambahkan 4 switch. Di sini itu kalian menambahkan 12 PC ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa kelompokkan masing-masing itu 2 PC. Nah, jadi di sini itu ada VLAN 10, 20, 30, 40, 10, 20. Nah, lalu kita di sini juga ada networknya. Kita langsung saja buka switch yang paling atas ini, yang akan kita jadikan sebagai server. Nah, di sini kalian bisa masuk ke enable, di situ config. Habis itu kalian bisa ketikkan VTP mode server. Nah, kita buat domainnya VTP domain virda.com. Nah, habis itu kalian bisa buat passwordnya VTP password 12345. Nah, selanjutnya kita bisa cek dengan ketikkan dosa VTP status.
Nah, di sini tuh dia sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat ketiga switch itu jadikan sebagai klien. Nah, di sini saya akan memulai di switch yang di sebelah kanan. Kalian masuk ke enable, habis itu save, lalu kita bisa ketikkan PTP mode client, lalu kita buat domainnya PTP domain virda.com. Nah, kita PTP password 1 sampai 5. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sampai ke 3 switch ini ya teman-teman. Nah, di sini tuh kita buat VLAN 10. Nah, di situ VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Nah, kita bisa cek dengan do show VLAN brief ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan terangkan dulu kemudian antar switchnya. Nah, switchnya yang paling atas ini tuh ada 3 jalur ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa keluar terlebih dahulu. Jadi di sini switch yang paling atas itu terdapat 3 jalur ya teman-teman, yaitu interface FA0/2 sampai 4 ya. Jadi di sini bisa ketikkan interface rank FA 0, 2 sampai 4. Nah, lalu kita ketikkan switch port. Nah, selanjutnya kita masuk ke switch yang ini sebelah kanan. Nah, di sini itu kita bisa masuk ke interface FA0/1 karena dia itu menggunakan FA0/1. Kita bisa enter. Nah, selanjutnya itu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini itu sudah ya teman-teman. Kita lanjut switch yang di tengah. Nah, di sini tuh kita bisa masuk ke interface FA0/1 ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, kita masuk ke yang switch yang kiri ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke interface FA0/1. Nah, habis itu ketikkan switch port. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita akan konfigurasi switch yang sebelah kanan. Nah, di sini kita coba cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada konfigurasi yang seperti di atas, yang seperti di switch yang atas. Nah, lalu kita akan masukkan setiap interface yang ada di sini. Nah, kita bisa ketikkan, kita keluar terlebih dahulu, lalu kita akan masuk ke interface range. Di sini itu kan interface-nya itu kan 2 dan 3 ya teman-teman. Nah, kalau yang pinggirnya itu kan 4 sama 5. FA0/2 sampai 3. Nah, lalu kita ketikkan switch port mode akses. Nah, di situ kalian bisa ketikkan switch port akses, yaitu VLAN 10. Nah, selanjutnya kita bisa exit. Kita masuk ke yang VLAN 20 interface rank FA0/4 sampai 5. Nah, kita ketikkan switch port mode akses. Nah, switch port akses VLAN 20. Nah, kita lanjut yang switch yang tengah ya teman-teman. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita
kita bisa ketikkan interface FA0/2 sampai 3. Oh maaf, tambahkan rank. Nah habis itu switch port, mode akses. Nah habis itu switch port, akses. Nah ini itu dia itu VLAN 30 ya teman-teman. Nah jika sudah bisa exit, kita buat VLAN yang 40. Sini 4 sampai 5. Switchboard mode akses. Ini 40. Nah kita masuk switch yang kiri. Nah di sini kita bisa keluar. Nah di sini menggunakan FA/2345 ya teman-teman. Itu akses VLAN 10. Nah kita bisa exit, kita buat VLAN yang 20. 4 sampai 5. Switchboard mode akses dan switchboard akses 20. Nah kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah ini sudah masuk ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan konfigurasi IP DHCP di router. Di sini kita ke CLI. Nah pertama kita akan mengaktifkan interface FA0/0 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke enable, situ config. Kita bisa masuk ke interface FA0/0. Di situ no SH. Di sini kita tunggu kabelnya sampai hijau ya teman-teman. Nah di sini sudah hijau. Kita bisa exit. Nah kita akan membuat interface untuk memasang IP. Kita bisa ketikkan interface FA0/0 titik 10 karena ini buat VLAN 10 jadi namanya itu saya akan buat 10. Jika buat bisa enter. Nah kalian bisa ketikkan encapsulation.1q 10. Nah lalu kalian bisa masukkan IP address 10.10.10.1. Nah subnet masknya itu 255.255.255.0 seperti ini, lalu enter. Nah kita cek dengan do show IP interface brief. Nah di sini itu sudah ada interface-nya ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan buat sampai VLAN 40 ya teman-teman. Nah jika sudah kita bisa cek dengan do show IP interface brief. Nah di sini sudah ada semua sub interface-nya ya. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server. Nah kita bisa ketikkan IP DHCP full. Oh sebelumnya ini kita keluar dulu ya. Nah kita ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Nah lalu kita masukkan networknya. Subnet masknya ya teman-teman. Nah default router. Nah habis itu DNS servernya. Nah lalu kita juga akan buat hingga VLAN 40 ya teman-teman. Nah kita sudah selesai konfigurasi DHCP-nya. Sekarang kita akan coba cek DHCP mulai dari switch yang kiri pada VLAN 10 ya teman-teman. Nah kita akan buka yang PC 1.
Nah, kalian pilih IP configuration, kalian bisa klik DHCP. Nah, di sini sudah ada DHCP-nya ya teman-teman. Nah, lalu kita coba di PC 2. IP configuration, habis itu DHCP. Nah, dia juga sudah berhasil mendapatkan IP DHCP. Lalu kita bisa di VLAN 20 PC 3. Di desktop IP configuration. Nah, habis itu kalian pilih DHCP. Nah, di sini tuh sudah bisa ya teman-teman. Nah, kita coba di VLAN 30. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita coba di PC 7 VLAN 40. Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, lalu di VLAN 10 yang ini, nah di sini sudah mendapatkan ya teman-teman. Nah, lalu di VLAN 20 kita coba. Nah, di sini itu sudah ada juga ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan coba kirim paket di VLAN 10 ini ya teman-teman. Kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, maka di sini dia itu akan successful ya teman-teman. Nah, lalu kita juga akan kirim paket dari di VLAN 10 ke VLAN 20, PC 1 sama PC 3. Nah, di sini itu tiap highlight kita bisa dihapus dulu. Nah, lalu kita coba lagi. Nah, maka dia akan successful. Nah, kita juga akan kirim ke VLAN 10 dan VLAN 30 ya teman-teman. Ini PC 1 sama PC 5. Nah, di sini itu highlight ya teman-teman. Nah, di sini kita coba kirim lagi. Nah, maka di sini itu dia akan successful. Nah, sekian materi bab 6 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.